Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5B yang beranggotakan 7 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Yopen Mardiansa, yang kedua Septa Wahyudi, 3 Anareta Saiba, 4 Yuike Destrianti, 5 Pina Rezara, 6 Laura Francisca, 7 Ririn. Baiklah, di sini kami akan membahas gangguan perilaku abnormal. Apa sih itu perilaku abnormal? Banyak orang mengatakan perilaku abnormal itu mitos. Ada juga yang mengatakan fakta. Menurut orang, mitos itu yaitu perilaku abnormal sangat aneh dan sangat berbeda dengan orang normal. 2. Gangguan mental akibat adanya kekurangan dalam diri yang tidak teratasi. 3. Gangguan mental dipengaruhi sihir atau magic. Sedangkan yang menurut fakta yaitu 1. Penderita gangguan sukar dibedakan dengan orang normal. 2. Setiap orang punya potensi dan kesempatan sama untuk terganggu dan bertingkah laku abnormal. 3. Banyak orang-orang yang percaya Tuhan ketika terkena gangguan mental dan masyarakat kurang mengetahui pengetahuan ilmiah. Perilaku abnormal disamakan dengan beberapa istilah, yaitu psikologi abnormal, perilaku maladaptif, mental disorder, psikopatologi, emotional discomfort, dan terakhir ada mental illness atau gangguan mental. Untuk memahami perilaku abnormal, psikologi menggunakan acuan DSM atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, yaitu sistem klasifikasi gangguan-gangguan mental. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengertian. Definisi abnormalitas dapat dilihat dari beberapa prospek, antara lain 1. Pendekatan statistik. Secara statistik disebut abnormal apabila berada di atas ataupun di bawah batas normal. 2. Pendekatan fungsional. Fungsi-fungsi kepribadian seseorang, apakah ada pada taraf optimal atau tidak. Yang 3. Pendekatan kultural. Melihat abnormalitas dari sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Kriteria abnormalitas. Yang pertama, perilaku yang tidak biasa. Kedua, perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial atau melanggar norma sosial. Yang ketiga, persepsi atau tingkah laku yang salah terhadap realitas. Yang keempat, orang-orang tersebut berada dalam stres personal yang signifikan. Yang kelima, perilaku maladaptif. Yang keenam, perilaku yang berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Faktor penyebab menurut tahap berfungsinya. Yang pertama, penyebab primer atau primary cause adalah kondisi yang tanpa kehadirannya suatu gangguan tidak akan muncul. Misalnya pada kasus paresis general, yaitu sejenis psikosis yang disertai kelumpuhan yang bertahan sampai lumpuh total disebabkan karena adanya infeksi sipilis atau sebagai penyebab primer. Yang kedua, penyebab yang menyiapkan atau predisposing cause. Ini adalah kondisi yang mendahului dan membuka jalan bagi kemungkinan terjadinya gangguan tertentu dalam kondisi tertentu di masa mendatang. Misalnya, anak yang reject atau ditolak oleh keluarganya atau reject child kemungkinan menjadi lebih rentan dengan tekanan hidup sesudah dewasa dibandingkan dengan anak yang memiliki dasar rasa aman yang lebih baik. Yang ketiga, penyebab pencetus atau precipitating cause adalah setiap kondisi yang tertahankan bagi individu dan mencetuskan gangguan. Misalnya, gangguan yang terjadi karena seseorang mengalami kekecewaan berat karena ditinggalkan oleh tunangannya,
dikhianati, kebangkrutan, PHK, dan lain sebagainya. Keempat, penyebab yang menguatkan atau reinforcing cause, kondisi yang cenderung mempertahankan atau memperkuat tingkah laku maladaptif yang sudah terjadi. Misalnya, perhatian yang berlebihan pada seseorang yang sedang sakit justru dapat menyebabkan yang bersangkutan kurang bertanggung jawab atas dirinya dan menunda kesembuhannya, kecenderungan untuk melemahkan diri. Kelima, sirkulasi faktor-faktor penyebab. Suatu gangguan perilaku jarang disebabkan oleh suatu penyebab tunggal, melainkan seringkali bersifat kompleks, kumulatif, atau saling mempengaruhi sebagai sebuah lingkaran setan, dan bukan merupakan hubungan sebab akibat. Misalnya, dalam kasus rumah tangga, sepasang suami istri biasanya akan saling menuduh, menyalahkan, dan merasa dirinya benar menurut versinya masing-masing, sehingga tidak diketahui mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat. Faktor penyebab menurut sumber asalnya. Yang pertama adalah faktor biologis. Faktor biologis merupakan berbagai keadaan biologis atau jasmani yang dapat menghambat perkembangan ataupun fungsi sang pribadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti kelainan gen, kurang gizi, penyakit, dan sebagainya. Yang kedua yaitu faktor psikososial. Faktor ini terdiri dari yang pertama, trauma masa anak, cenderung bertahan hingga usia dewasa bahkan tua. Yang kedua yaitu deprivasi parental, loss of attachment atau kehilangan bahkan tidak mendapat attachment dari orang tua. Yang ketiga yaitu hubungan orang tua anak yang patogenik. Hubungan ini merupakan hubungan yang ada tetapi tidak serasi dan menyebabkan gangguan pada anak. D. Struktur keluarga yang patogenik. Terjadinya pola komunikasi yang tidak serasi dan menyebabkan gangguan seperti keluarga yang tidak mampu mengatasi masalah sehari-hari. Tidak akur, keluarga antasosiasi, keluarga yang tidak utuh. E. Mengalami stres berat, stres yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan. 3. Faktor kultural. A. Suasana perang dan suasana kehidupan yang diliputi oleh kekerasan. B. Keterpaksaan menjalani peranan sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan seperti menjadi tentara yang dalam peperangan harus membunuh. C. Menjadi korban prasangka dan diskriminasi berdasarkan penggolongan tertentu seperti berdasarkan agama, ras, suku, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi perilaku abnormal secara umum adalah faktor kepribadian yang meliputi 1. Intelektualitas, 2. Emosi, 3. Toleransi stres, 4. Coping mechanism. Dan selanjutnya, jenis-jenis perilaku abnormal berdasarkan DSM. 1. Gangguan kecemasan, 2. Gangguan mood, 3. Gangguan kepribadian, 4. Gangguan makanan, 5. Gangguan identitas gender, 6. Gangguan abnormal anak dan remaja, 7. Gangguan penyalahgunaan obat dan zat tertentu, dan 8. Schizofren. Terima kasih.